Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba kali ini sedikit berbeda ya. Biasanya manual brew, terus espresso. Nah kali ini adalah kopi instan, jadi justru kebalikannya. Nah, ya di depan saya bros kalian sudah bisa lihat sendiri ya. Di sini ada Nescafe yang reguler, yang biasa, Nescafe klasik ya. Kemudian Nescafe Gold ya, yang emas seperti ini. Dan yang terakhir adalah instant specialty coffee. So sebenarnya ini semua dimulai dari ya kalau bro sekalian lihat video saya dulu pasti nggak asing dengan Nescafe klasik ini karena pernah saya gunakan di video saya yang Dalgona Coffee ya, dan itu sudah hampir 4 juta views, so luar biasa. Bro sekalian yang sudah kasih support, sudah menonton, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Dan kemudian belakangan ini jadi karena saya sudah cukup sibuk gitu ya, jadi kadang pagi-pagi nggak sempet bikin manual brew gitu dengan V60 saya. Jadi kadang saya cari alternatif lain nih gitu. Jadi makanya saya coba beli si Nescafe Gold ini. So ini udah saya buka dan udah saya cobain ya. Dan not bad menurut saya, it's quite good gitu untuk pagi-pagi dimana kita nggak sempet bikin manual brew kita ya. Nah terus nggak berapa lama saya menemukan ini ya. Ini adalah instant specialty coffee dari Common Grounds. Dan saya belum cobain ini. Jadi menurut saya ini menarik sekali. Kenapa? Karena ya, kalau bro sekalian pengen tahu secara harga ya, saya udah cek nih harganya di marketplace. Jadi kalau Nescafe klasik yang biasa, kalau yang seperti ini, yang kemasan 100 gram ya, untuk 50 cangkir, itu harganya di sekitar 50 ribuan. Jadi kalau 50 cangkir, 50 ribuan, berarti satu cangkirnya 1000-an ya. Kemudian yang ini, Nescafe Gold ini ya, jadi dia yang 100 gram bisa untuk 50 cangkir juga, itu harganya sekitar 100 ribuan. So, harga per cangkirnya kira-kira 2 ribuan. Jadi 1000-an, 2 ribuan, dan yang ini ya, yang instant specialty coffee dari Common Grounds, ini cukup bagaikan langit dan bumi dibandingkan ini ya, karena ini dijual per 6 saset itu 100 ribuan. Jadi kalau satunya berapa? Sekitar 16 ribuan. So 1000-an, 2 ribuan, 16 ribuan. Wow, bedanya jauh banget. Maka dari itu, saya pengen cobain apakah perbedaan harganya membuat rasanya juga berbeda sedemikian rupa ya. Dan kalau kita bandingkan dengan fresh brewed coffee gitu ya, yang ada ampasnya atau mungkin manual brew coffee dengan V60, tentu saja berbeda karena pertama itu bukan instant coffee ya, karena memang tujuannya diciptakan instant coffee ini tentu saja buat mempermudah kita pada saat kita mungkin traveling, pada saat kita mungkin nggak sempet untuk nyeduh kopi kesayangan kita dengan manual brew. Nah, so kita nggak bandingin dengan manual brew atau kopi yang nggak instan ya. Jadi ini sama-sama instant coffee semua. So, harusnya sih apple to apple nih, kurang lebihnya. Cuman bedanya, kalau si Nescafe klasik ini, setahu saya dia full Robusta. Kalau yang Nescafe Gold ini, ya, rich and smooth Arabica and Robusta blend. Jadi ini ada Arabicanya, makanya harusnya lebih aromatik daripada si yang Nescafe klasik biasa. Indonesia Mandheling Specialty Coffee Instan ini, jadi proses pembuatannya harusnya sama dengan mereka ini, karena dia sama-sama instant coffee. Cuman bedanya yang dipakai ini adalah Specialty Grade Arabica Mandheling Indonesia. Untuk penyeduhannya juga simpel aja ya. Jadi kalau ini tulisannya 2 gram ya. Kalau ini akan saya ambil 1 sendok teh, nanti kurang lebih juga 2 graman. Nah kalau ini sisa saya ini 3 gram ya. Jadi nanti akan saya taruh di gelas yang sudah saya sediakan di sini juga. Akan saya tuangkan air. Jadi disarankan kalau instant coffee itu antara 80 sampai 85 derajat Celcius saja airnya, sebanyak 150 ml. Jadi gelasnya ini kurang lebih juga 150 ml. Jadi saya nggak timbang lagi, langsung aja karena itulah esensi dari kopi instan. Oke, langsung aja saya mulai ya. Oke, sip. Pada saat dituang tuh bunyi gitu, kayak langsung larut gitu sebenarnya. Oke, sekarang saya mau coba aduk dulu satu-satu biar lebih merata sambil saya
cium lagi wangi basahnya atau aromanya ya. Iya, robusta banget sih, strong gitu ya. Robust, chocolate, earthy gitu menurut saya sih. Supaya nggak nyampur, kita basahin. Kalau ini lebih smooth, emang wanginya lebih ke ada coklat-coklatnya gitu sih kalau menurut saya ya. Kayak milk chocolate mungkin ya. Dan yang terakhir, yang specialty. Yang ini wangi banget, tapi memang wanginya juga nggak kayak specialty coffee yang kita seduh secara manual brew gitu ya, yang nggak instan, lebih subtle gitu, lebih lembut gitu menurut saya. Lebih ke arah cinnamon sih, kayu manis ya. Ya, langsung aja kali ini akan saya cobain ya dari Nescafe Classic. Langsung seruput aja ya biar nggak ribet. Ya, rasanya sih strong, dalam arti bodinya tebal. And not bad juga sebenarnya loh. Rasanya itu kayak ada coklatnya juga, tapi lebih ke arah dark coklat, kemudian earthy-nya dapat banget. Dan ada sedikit bitternya ya di belakang, tapi di depan masih ada manisnya juga gitu menurut saya. Dan ada sedikit banget acidity-nya. Nih ya, cuman ya pendek banget gitu ya, acidity-nya cuma tek gitu rasanya. Oke juga, udah lama saya nggak minum Nescafe Classic ini dan ternyata oke kok, it's good juga. Dengan harga yang 1000-an per cangkir itu kita masih bisa nikmatin kopi yang nendang juga dan ngebuat kita mungkin di pagi hari melek juga gitu. That's it, Nescafe Classic yang sudah kita ketahui dan sudah banyak banget dipakai pasti untuk dalgona belakangan ini ya. Oke, saya coba bilas dulu. Ya, Nescafe Gold. Beda sih. Apakah bedanya setara dengan harganya yang 2 kali lipat ya dari Nescafe Classic nih? Menurut saya iya, karena di sini berasa banget coklatnya. Kemudian bitternya di sini juga hampir nggak ada sih menurut saya ya. Lebih ke arah smooth aja gitu. Jadi coklatnya dapet, terus acidity-nya juga dapet. Dan ya, kalau yang Nescafe Classic masih berasa bitternya, kalau ini menurut saya enggak gitu ya, hampir nggak berasa. Kalau dirasa-rasain emang masih ada sedikit banget di belakang. Dan menurut saya ya smooth aja gitu rasanya, sesuai di sini ditulis ya, rich and smooth. Dari 2000-an kita beranjak ke 16 ribuan. Gimana rasanya kira-kira? Smooth banget. Jadi abis kita nyobain 2 kopi di awal ini, makin kesini tuh makin escalating gitu, makin naik rasanya dan makin nikmat sih. Jadi sekali diseruput aja berasa banget smoothnya tuh bener-bener smooth. Kalau ini rich and smooth ya, tadi kan si Nescafe Gold, kalau ini smooth bener-bener smooth. Beda banget karena mungkin ya agak bias juga karena kita habis nyobain kopi ini, nyobain yang ini makin terpronounce gitu ya smoothnya. Acidity-nya juga menyenangkan sekali dan pronounce banget gitu, nonjok banget. Jadi kalau kita lihat di sini kan molasses ya, molasses itu kan sebenarnya kayak manis gitu ya, manis-manis seperti tebu mungkin ya. Kemudian oolong tea ya, seperti oolong tea, seperti teh oolong. Kemudian cinnamon ya, kayu manis seperti yang tadi sudah saya temukan wanginya gitu ya pada saat wangi kering maupun wangi basahnya. Acidity-nya menurut saya
ini juga menyenangkan sekali gitu, tapi nggak kayak bikin kayak kita sampai meringis gitu. Ya, lebih kayak lemon sih menurut saya acidity-nya gitu ya. Dan kalau saya misalnya nggak dikasih tahu ini instant coffee ya, maksudnya dikasih kopi aja nih, kopi gitu ya, kemudian saya mungkin nggak menerka-nerka dengan menyiumnya terlebih dahulu untuk wangi kering dan wangi basahnya, langsung blind test gitu ya, ditutup matanya kemudian suruh minum. Mungkin saya bisa percaya kalau ini dibilang adalah ini manual brew coffee loh V60, karena rasanya ini kalau bro sekalian kelihatan ya, clear banget gitu ya, jadi bener-bener clean kayak kita minum V60 gitu. Dan kalau ini bener-bener nggak kerasa pahitnya sama sekali gitu. Dan ya seperti saya katakan awalnya, ini masih ada bitternya, ini masih ada sedikit banget kalau dirasa-rasa, ini nggak ada gitu. Dan ini menurut saya nikmat sih. 1000-an, 2000-an, 16 ribuan, kalau ditanya apakah rasanya seharga 16 kali lipat dari yang ini, mungkin 10 kali lipat ada ya. Kalau ini 1000-an, ini 2000-an, menurut saya ini kalau dihargain berapa sih? Menurut saya di 10 ribuan masih oke gitu. Tapi kalau 16 ribuan saya rasa saya akan sedikit mempertimbangkan harga itu, karena kalau kita balik lagi, kita ingat-ingat manual brew coffee yang specialty yang dijual bijian itu kan harganya biasanya sekitar 100 ribuan per 200 gram, kurang lebih segitu ya rata-rata orang jual pasaran. Berarti kan kalau 200 gram itu kira-kira bisa buat berapa cangkir sih? Anggaplah satu cangkir 10 gram jadi 20 cangkir ya. 100 ribu bagi 20 kurang lebih 5 ribuan. Jadi bisa dibilang ya memang nggak bisa dibandingkan, tapi mengingat nyeduhnya gampang banget, cuman kayak gitu doang. Terus di saat kita lagi sibuk, jadi time is money itu bener juga gitu. Jadi kita bayar waktu lah istilahnya untuk menikmati kopi specialty yang instan gitu. Jadi kalau dibilang dari tadi yang 5 ribuan per cangkir itu ya, specialty coffee yang manual brew biasa 2 kali lipatnya 10 ribuan, oke, jadi make sense gitu ya. Tapi kalau 16 ribuan memang menurut saya a bit expensive gitu ya. Tapi kembali lagi, mereka juga kan bikin ini pasti butuh research, kemudian mereka butuh proses yang lebih panjang daripada specialty coffee biasa. Jadi kita harus appreciate, apalagi kopinya adalah kopi Indonesia, Indonesian Mandheling, kopi Sumatera ya. Jadi menurut saya kita harus support juga para pelaku bisnis specialty coffee supaya mereka juga terus berinovasi, sehingga yang diuntungkan juga adalah kita sebagai konsumer dan juga para petani kopi pastinya, yang merupakan ibaratnya akar dari semua ini ya. Kalau nggak ada petani kopi yang nanam kopi, nggak mungkin sampai ke instant coffee yang ada di meja saya ini. So, bagaimana menurut bro sekalian? Dan disclaimer, saya taruh di akhir nih, sorry disclaimernya. Disclaimer, kalau saya bukanlah seorang ahli di bidang kopi, saya hanya seorang pecinta kopi yang biasa menikmati kopi setiap hari. So yang saya ungkapkan di sini adalah berdasarkan lidah saya saja secara subjektif. Jadi bro sekalian boleh diskusi, boleh komen juga di bawah bagaimana menurut bro sekalian. Mungkin ada juga yang udah pernah mencoba atau membanding-bandingkan seperti saya ini. Saya Leo, salam kopi and see you.